Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari cara titrasi asam basa. Dalam proses titrasi asam basa, tercapainya titik ekuivalen dapat ditentukan dengan mendeteksi terjadinya perubahan warna indikator dalam larutan titrat ketika proses titrasi dan menganalisis kurva titrasi asam basa. Apakah yang dimaksud dengan kurva titrasi asam basa? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Berdasarkan jenis larutan yang berperan sebagai titrat dan titrannya, reaksi titrasi asam basa dibedakan menjadi 8 jenis, yang dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Titrasi asam basa dapat digambarkan dengan sebuah grafik titrasi. Grafik tersebut menyatakan perubahan pH selama proses titrasi. Grafik ini kemudian dikenal dengan kurva titrasi. Perubahan pH yang terjadi sangat bergantung pada kekuatan larutan asam dan basa yang mengalami reaksi titrasi. Hal ini menunjukkan bahwa 8 jenis titrasi asam basa tersebut akan memiliki grafik titrasi yang berbeda. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, kurva titrasi asam kuat dan basa kuat. Titrasi asam kuat dan basa kuat dilakukan ketika asam kuat berperan sebagai titrat, sehingga terletak di dalam labu Erlenmeyer, dan basa kuat berperan sebagai titran, sehingga terletak di dalam buret volumetrik. Contohnya adalah titrasi 25 ml larutan asam klorida 0,1 molar dengan titran natrium hidroksida 0,1 molar. Sebelum titrasi terjadi, pH larutan sama dengan pH asam klorida, yaitu lebih kecil dari 7. Selama proses titrasi, perubahan pH larutan titrat sama dengan pH asam klorida yang dicampur dengan pH natrium hidroksida. Reaksi yang terjadi antara asam kuat dan basa kuat adalah reaksi penetralan. Oleh karena itu, diharapkan pH larutan titrat ketika mencapai titik ekuivalennya ialah netral atau sama dengan 7. Untuk mengetahui kapan titik ekuivalennya terjadi, di dalam larutan titrat asam klorida ditambahkan indikator buatan yang mampu menunjukkan perubahan warna yang signifikan ketika proses titrasi telah mencapai titik ekuivalen. Penambahan tetes per tetes larutan natrium hidroksida ke dalam titrat larutan asam klorida akan menyebabkan terjadinya kenaikan pH larutan secara bertahap hingga mencapai titik ekuivalennya. Selanjutnya, apabila setelah titik ekuivalen tercapai masih ditambahkan larutan natrium hidroksida, pH larutan akan terus meningkat. Untuk lebih memahaminya, perhatikan kurva berikut. Dari kurva tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan titrat yang hanya mengandung larutan asam klorida adalah 1 dan akan naik secara perlahan seiring dengan penambahan larutan natrium hidroksida. Kedua, perubahan pH larutan titrat asam klorida kemudian meningkat secara signifikan ketika mendekati titik ekuivalen. Ketiga, titik ekuivalen tercapai pada penambahan 25 ml larutan natrium hidroksida 0,1 m. Dan pH larutan titrat berubah menjadi 7. Tercapainya titik ekuivalen ini dapat diamati dari perubahan warna larutan indikator yang ditambahkan ke dalam titrat. Keempat, dalam reaksi titrasi asam klorida dan natrium hidroksida, indikator yang umum digunakan ialah metil merah,
bromtimol biru, serta phenolphthalein yang memiliki trayek pH dan perubahan warna sebagai berikut. Ketika sebanyak 25 ml larutan titrat asam klorida 0,1 molar belum dititrasi, larutannya berwarna merah yang berasal dari warna indikator metil merah yang menunjukkan bahwa pH larutan titrat berada di bawah 4. Akan tetapi, setelah penambahan beberapa mililiter larutan natrium hidroksida 0,1 m, terjadi perubahan warna indikator metil merah dalam larutan asam klorida, yaitu secara perlahan menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa pH dari larutan titrat asam klorida mengalami peningkatan dan pH-nya kini lebih dari 4. Ketika pH larutan titrat asam klorida terus meningkat hingga lebih dari 5,8, warna larutan akan tetap berwarna kuning yang menunjukkan bahwa indikator bromtimol biru dalam larutan titrat asam klorida mulai bekerja. Selanjutnya, ketika titrasi mencapai titik ekuivalennya, pH larutan akan mencapai kondisi netralnya, yakni pH sama dengan 7. Titik ekuivalen ini ditandai dengan berubahnya warna larutan titrat asam klorida dari kuning menjadi biru. Berdasarkan kurva titrasi tersebut, tampak bahwa perubahan pH secara drastis terjadi pada rentang 2-12. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga indikator yang digunakan sesuai karena berada dalam trayek perubahan warna pH larutan titrat selama proses titrasi asam kuat dan basa kuat. Kelima, tercapainya titik ekuivalen menunjukkan bahwa seluruh larutan titrat asam klorida habis bereaksi dengan larutan natrium hidroksida, sehingga menghasilkan garam natrium klorida dan air. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Keenam, penambahan larutan natrium hidroksida ke dalam larutan titrat asam klorida setelah titik ekuivalen tercapai akan mengakibatkan larutan titrat asam klorida menjadi bersifat basa, yang ditunjukkan dengan peningkatan pH larutan dalam kurva titrasi. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya perubahan warna indikator phenolphthalein dalam larutan titrat asam klorida, yaitu dari tak berwarna menjadi berwarna merah muda. Kedua, titrasi basa kuat dan asam kuat. Titrasi basa kuat dan asam kuat dilakukan ketika basa kuat berperan sebagai titrat, sehingga terletak di dalam labu Erlenmeyer. Sementara itu, asam kuat berperan sebagai titran sehingga terletak di dalam burat volumetrik. Contohnya adalah titrasi 25 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar dengan titran asam klorida 0,1 molar. Sebelum titrasi terjadi, pH larutan titrat sama dengan pH natrium hidroksida, yaitu lebih besar dari 7. Selama proses titrasi, perubahan pH larutan titrat sama dengan pH natrium hidroksida yang dicampur dengan pH asam klorida. Reaksi yang terjadi antara basa kuat dan asam kuat adalah reaksi penetralan. Oleh karena itu, diharapkan pH larutan titrat ketika mencapai titik ekuivalennya ialah netral atau sama dengan 7. Untuk mengetahui kapan titik ekuivalennya terjadi, di dalam larutan titrat asam klorida ditambahkan indikator buatan yang mampu menunjukkan perubahan warna yang signifikan ketika proses titrasi telah mencapai titik ekuivalen. Dari kurva tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Pertama,
Saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan titrat yang hanya mengandung larutan natrium hidroksida adalah 14 dan akan turun secara perlahan seiring dengan penambahan larutan asam klorida. Kedua, perubahan pH larutan titrat natrium hidroksida kemudian menurun secara signifikan ketika mendekati titik ekuivalen. Ketiga, titik ekuivalen tercapai pada penambahan 25 ml larutan asam klorida 0,1 molar. Dan pH larutan titrat natrium hidroksida berubah menjadi 7. Tercapainya titik ekuivalen ini dapat diamati dari perubahan warna larutan indikator buatan yang ditambahkan ke dalam larutan titrat natrium hidroksida. Keempat, dalam reaksi titrasi natrium hidroksida dan asam klorida, indikator yang digunakan ialah metil jingga, bromtimol biru, serta fenoftalein yang memiliki trayek pH dan perubahan warna sebagai berikut. Ketika larutan titrat natrium hidroksida belum dititrasi, warna larutannya adalah merah muda yang berasal dari warna indikator fenoftalein. Hal ini menunjukkan bahwa pH larutan berada di atas 10. Akan tetapi, setelah penambahan beberapa mililiter larutan asam klorida 0,1 molar, terjadi perubahan warna indikator fenoftalein dalam larutan titrat natrium hidroksida, yaitu menjadi tak berwarna, yang menunjukkan bahwa pH larutan berada di bawah 8,2. Selanjutnya, pH larutan titrat natrium hidroksida terus menurun hingga terjadi perubahan warna larutan titrat natrium hidroksida, yaitu dari tak berwarna menjadi berwarna biru. Perubahan warna larutan titrat natrium hidroksida menjadi berwarna biru menunjukkan bahwa indikator bromtimol biru dalam larutan titrat natrium hidroksida mulai bekerja. Hal ini menandakan bahwa titrasi mencapai titik ekuivalennya dan pH larutan mencapai kondisi netralnya yakni 7. Berdasarkan kurva titrasi tersebut, tampak bahwa perubahan pH secara drastis terjadi pada rentang 3-12. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga indikator yang digunakan sesuai karena berada dalam trayek perubahan warna antara pH 3-12. Kelima, tercapainya titik ekuivalen menunjukkan bahwa seluruh larutan titrat natrium hidroksida habis bereaksi dengan larutan asam klorida, sehingga menghasilkan garam natrium klorida dan air. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Keenam, penambahan larutan asam klorida ke dalam larutan titrat natrium hidroksida setelah titik ekuivalen tercapai akan mengakibatkan larutan titrat natrium hidroksida menjadi bersifat asam yang ditunjukkan dengan penurunan pH larutan dalam kurva titrasi. Hal ini juga ditunjukkan oleh terjadinya perubahan warna indikator bromtimol biru dalam larutan titrat natrium hidroksida, yaitu dari berwarna biru menjadi berwarna kuning, serta perubahan warna indikator metil jingga, yaitu dari berwarna kuning menjadi berwarna merah. Ketiga, titrasi asam kuat dan basa lemah. Titrasi asam kuat dan basa lemah dilakukan ketika asam kuat berperan sebagai titrat sehingga terletak di dalam labu Erlenmeyer, dan basa lemah berperan sebagai titran sehingga terletak di dalam burat volumetrik. Contohnya adalah titrasi 25 ml larutan asam klorida 0,1 molar dengan titran amonium hidroksida 0,1 molar.
Sebelum titrasi terjadi, pH larutan titrat sama dengan pH asam klorida, yaitu lebih kecil dari 7. Titik ekuivalen dari titrasi asam kuat dan basa lemah akan tercapai ketika mol asam kuat sama besar dengan mol basa lemahnya. Saat titik ekuivalen tercapai, akan dihasilkan garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kation garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah merupakan asam konjugasi yang kuat, sehingga akan terhidrolisis menghasilkan ion hidrogen. Dengan demikian, pH yang dihasilkan dari kedua campuran larutan tersebut ketika mencapai titik ekuivalennya akan bersifat asam, sehingga pH yang dihasilkan lebih kecil dari 7. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dari kurva titrasi tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan titrat yang hanya mengandung larutan asam klorida adalah 1 dan akan naik secara perlahan seiring dengan penambahan larutan amonium hidroksida. Kedua, perubahan pH larutan titrat kemudian meningkat secara signifikan ketika mendekati titik ekuivalen. Ketiga, titik ekuivalen tercapai pada penambahan 25 ml larutan amonium hidroksida dan pH larutan titrat asam klorida berubah menjadi 5. Tercapainya titik ekuivalen ini dapat diamati dari perubahan warna larutan indikator buatan yang ditambahkan ke dalam larutan titrat asam klorida. Keempat, dalam reaksi titrasi asam klorida dan amonium hidroksida, indikator yang digunakan ialah metil merah, bromtimol biru, serta fenolftalein yang memiliki trayek pH dan perubahan warna sebagai berikut. Ketika larutan titrat asam klorida belum dititrasi, larutannya berwarna merah yang terlihat dari warna indikator metil merah. Hal ini menunjukkan bahwa pH larutan titrat asam klorida berada di bawah 4. Akan tetapi, setelah penambahan beberapa mililiter larutan amonium hidroksida, terjadi perubahan warna indikator metil merah dalam larutan asam klorida secara perlahan menjadi kuning. Titik ekuivalen dari titrasi asam kuat dan basa lemah diprediksi berada pada pH kurang dari 7. Untuk reaksi titrasi asam kuat dan basa lemah ini, pH ketika titik ekuivalennya berada pada pH 5. Dengan demikian, titik ekuivalen akan ditunjukkan ketika terjadi perubahan warna dari indikator metil merah. Berdasarkan kurva titrasi tersebut, tampak bahwa perubahan pH secara drastis terjadi pada rentang 4-8. Hal ini menunjukkan bahwa indikator metil merah dan bromtimol biru yang digunakan sesuai karena berada dalam trayek perubahan warna antara pH 4-8. Sementara itu, indikator yang tidak perlu digunakan adalah indikator fenolftalein karena indikator ini berada di luar trayek perubahan pH pada reaksi titrasi tersebut. Kelima, tercapainya titik ekuivalen menunjukkan bahwa seluruh larutan titrat asam klorida habis bereaksi dengan larutan amonium hidroksida, sehingga menghasilkan garam amonium klorida dan air. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Keenam, penambahan larutan amonium hidroksida ke dalam larutan titrat asam klorida setelah titik ekuivalen tercapai mengakibatkan larutan titrat asam klorida menjadi bersifat basa.
Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan pH larutan dalam kurva titrasi. Akan tetapi, kenaikan pH yang dihasilkan tidak akan lebih dari 9. Hal ini terjadi karena dalam reaksi titrasi ini akan terbentuk suatu sistem penyangga basa NH4OH, NH4+. Ion amonium ini dihasilkan dari ionisasi garam amonium klorida dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa titrasi asam kuat dan basa lemah akan menghasilkan larutan penyangga basa. Keempat, titrasi asam lemah dan basa kuat. Titrasi asam lemah dan basa kuat dilakukan ketika asam lemah berperan sebagai titrat, sehingga terletak di dalam labu Erlenmeyer, dan basa kuat berperan sebagai titran, sehingga terletak di dalam buret volumetrik. Contohnya adalah titrasi 25 ml larutan asam asetat 0,1 molar dengan titran natrium hidroksida 0,1 molar. Sebelum titrasi terjadi, pH larutan titrat sama dengan pH asam asetat, yaitu lebih kecil dari 7. Titik ekuivalen dari titrasi asam lemah dan basa kuat akan tercapai ketika mol asam lemah sama besar dengan mol basa kuatnya. Saat titik ekuivalen tercapai, akan dihasilkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Anion garam dari asam lemah dan basa kuat merupakan basa konjugasi yang kuat, sehingga akan terhidrolisis menghasilkan ion hidroksida. Oleh karena itu, pH yang dihasilkan dari kedua campuran larutan tersebut ketika mencapai titik ekuivalennya akan bersifat basa, sehingga pH yang dihasilkan lebih besar dari 7. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dari kurva tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan titrat yang hanya mengandung larutan asam asetat adalah 3 dan akan naik secara perlahan seiring dengan penambahan larutan natrium hidroksida. Kedua, perubahan pH larutan titrat kemudian meningkat secara signifikan ketika mendekati titik ekuivalen. Ketiga, titik ekuivalen tercapai pada penambahan 25 ml larutan natrium hidroksida dan pH larutan titrat asam asetat berubah menjadi 9. Tercapainya titik ekuivalen ini dapat diamati dari perubahan warna larutan indikator buatan yang ditambahkan ke dalam larutan titrat asam asetat. Keempat, dalam reaksi titrasi asam asetat dan natrium hidroksida, indikator yang digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, serta phenolphthalein yang memiliki trayek pH dan perubahan warna sebagai berikut. Ketika larutan titrat asam asetat belum dititrasi, larutannya berwarna merah yang berasal dari warna indikator metil merah. Hal ini menunjukkan bahwa pH larutan titrat asam asetat berada di bawah 4. Akan tetapi, setelah penambahan beberapa mililiter larutan natrium hidroksida 0,1 m, terjadi perubahan warna indikator metil merah dalam larutan titrat asam asetat yang secara perlahan menjadi kuning. Hal ini menunjukkan pH dari larutan titrat asam asetat mengalami peningkatan dan pH-nya kini lebih dari 4. Ketika pH larutan titrat asam asetat terus meningkat hingga lebih dari 5,8, larutan akan tetap berwarna kuning yang menunjukkan bahwa indikator bromtimol biru mulai bekerja. Selanjutnya, warna larutan akan terus berubah hingga menjadi biru yang menunjukkan bahwa pH titrat asam asetat berada pada kisaran 7,6. Titik ekuivalen dari titrasi asam lemah dan basa kuat
diprediksi berada pada pH lebih dari 7. Untuk reaksi titrasi asam lemah dan basa kuat ini, pH ketika titik ekuivalennya berada pada pH 9. Dengan demikian, titik ekuivalen akan ditunjukkan ketika terjadi perubahan warna dari indikator phenolphthalein sehingga larutan mengalami perubahan warna menjadi merah muda. Berdasarkan kurva titrasi tersebut, tampak bahwa perubahan pH secara drastis terjadi pada rentang 6-11. Hal ini menunjukkan bahwa indikator phenolphthalein yang digunakan sesuai karena berada dalam trayek perubahan warna titrasi asam lemah dan basa kuat. Sementara itu, indikator yang tidak perlu dilakukan adalah indikator metil merah dan bromtimol biru. Kelima, tercapainya titik ekuivalen menunjukkan bahwa seluruh larutan titrat asam asetat habis bereaksi dengan larutan natrium hidroksida, sehingga menghasilkan garam natrium asetat dan air. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Keenam, penambahan larutan natrium hidroksida ke dalam larutan titrat asam asetat setelah titik ekuivalen tercapai mengakibatkan larutan titrat asam asetat menjadi bersifat basa. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan pH larutan dalam kurva titrasi. Dalam reaksi titrasi ini akan terbentuk suatu sistem penyangga asam CH3COOH-CH3COO- sehingga kenaikan pH di daerah ini terjadi secara lambat. Ion asetat ini dihasilkan dari ionisasi garam natrium asetat dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa titrasi asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan larutan penyangga asam di daerah tertentu. Kelima, titrasi basa lemah dan asam kuat. Titrasi basa lemah dan asam kuat dilakukan ketika basa lemah berperan sebagai titrat, sehingga terletak di dalam labu Erlenmeyer, dan asam kuat berperan sebagai titran, sehingga terletak di dalam buret volumetrik. Contohnya adalah titrasi 25 ml amonium hidroksida 0,1 m dengan titran asam klorida 0,1 m. Sebelum titrasi terjadi, pH larutan titrat sama dengan pH amonium hidroksida, yaitu lebih besar dari 7. Titik ekuivalen dari titrasi basa lemah dan asam kuat akan tercapai ketika mol basa lemah sama besar dengan mol asam kuatnya. Saat titik ekuivalen tercapai, akan dihasilkan garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Kation garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat merupakan asam konjugasi yang kuat, sehingga akan terhidrolisis menghasilkan ion hidrogen. Dengan demikian, pH yang dihasilkan dari kedua campuran larutan tersebut ketika mencapai titik ekuivalennya akan bersifat asam, sehingga pH yang dihasilkan lebih kecil dari 7. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dari kurva tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan titrat yang hanya mengandung larutan amonium hidroksida adalah 11, dan akan turun secara perlahan seiring dengan penambahan larutan asam klorida. Kedua, perubahan pH larutan titrat amonium hidroksida kemudian menurun secara signifikan ketika mendekati titik ekuivalen. Ketiga, titik ekuivalen tercapai pada penambahan 25 ml larutan asam klorida 0,1 m, sehingga pH larutan titrat amonium hidroksida berada pada pH 5. Tercapainya titik ekuivalen ini dapat diamati dari perubahan warna larutan indikator buatan yang ditambahkan dalam larutan titrat amonium hidroksida. Keempat,
Dalam reaksi titrasi amonium hidroksida dan asam klorida, indikator yang digunakan adalah metil jingga dan phenolphthalein yang memiliki trayek pH dan perubahan warna sebagai berikut. Ketika larutan titrat amonium hidroksida belum dititrasi, warna larutannya adalah merah muda yang berasal dari warna indikator phenolphthalein. Hal ini menunjukkan bahwa pH larutan tersebut berada di atas 10. Akan tetapi, setelah penambahan beberapa mililiter larutan asam klorida 0,1 molar, pH larutan titrat amonium hidroksida akan turun drastis dan mencapai titik ekuivalen pada pH 5. Hal ini ditunjukkan oleh hilangnya warna merah muda dari indikator phenolphthalein secara perlahan sehingga pH larutan berada di bawah 8. Selanjutnya, akan terjadi perubahan warna larutan titrat amonium hidroksida menjadi kuning yang berasal dari indikator metil jingga. Karena pH larutan titrat amonium hidroksida berada di atas 4,4. Perubahan warna dari indikator metil jingga ini menunjukkan bahwa titik ekuivalen telah tercapai. Berdasarkan kurva titrasi tersebut, tampak bahwa perubahan pH drastis terjadi pada rentang 3-6. Hal ini menunjukkan bahwa indikator metil jingga yang digunakan sesuai karena berada dalam trayek perubahan warna titrasi basa lemah dan asam kuat ini. Sementara itu, indikator yang tidak perlu digunakan adalah indikator phenolphthalein karena indikator ini berada di luar trayek perubahan pH reaksi titrasi basa lemah dan asam kuat tersebut. Kelima, tercapainya titik ekuivalen menunjukkan bahwa seluruh larutan titrat amonium hidroksida habis bereaksi dengan larutan asam klorida, sehingga menghasilkan garam amonium klorida dan air. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Keenam, penambahan larutan asam klorida setelah titik ekuivalen tercapai mengakibatkan larutan titrat menjadi bersifat asam yang ditunjukkan dengan penurunan pH larutan dalam kurva titrasi. Dalam reaksi titrasi ini akan terbentuk suatu sistem penyangga basa NH4OH NH4+, sehingga penurunan pH di daerah ini terjadi secara lambat. Ion amonium ini dihasilkan dari ionisasi garam amonium klorida dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa titrasi basa lemah dan asam kuat akan menghasilkan larutan penyangga basa di daerah tertentu. Keenam, titrasi basa kuat dan asam lemah. Titrasi basa kuat dan asam lemah dilakukan ketika basa kuat berperan sebagai titrat, sehingga terletak di dalam labu Erlenmeyer, dan asam lemah berperan sebagai titran, sehingga terletak di dalam buret volumetrik. Contohnya adalah titrasi 25 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar dengan titran asam asetat 0,1 molar. Sebelum titrasi terjadi, pH larutan titrat sama dengan pH natrium hidroksida, yaitu lebih besar dari 7. Titik ekuivalen dari reaksi titrasi basa kuat dan asam lemah akan tercapai ketika mol basa kuat sama besar dengan mol asam lemah. Saat titik ekuivalen tercapai, akan dihasilkan garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Anion garam dari asam lemah dan basa kuat merupakan basa konjugasi yang kuat, sehingga akan terhidrolisis menghasilkan ion hidroksida. Dengan demikian, pH yang dihasilkan dari kedua campuran larutan tersebut ketika mencapai titik ekuivalennya akan bersifat basa, sehingga pH yang dihasilkan lebih besar dari 7. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Dari kurva titrasi tersebut, kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut.
Pertama, saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan titrat yang hanya mengandung larutan natrium hidroksida adalah 14 dan akan turun secara perlahan seiring dengan penambahan larutan asam asetat. Kedua, perubahan pH larutan titrat natrium hidroksida kemudian menurun secara signifikan ketika mendekati titik ekuivalen. Ketiga, titik ekuivalen tercapai pada penambahan 25 ml larutan asam asetat, sehingga pH larutan titrat natrium hidroksida berada pada pH 9. Tercapainya titik ekuivalen ini dapat diamati dari perubahan warna larutan indikator buatan yang ditambahkan ke dalam larutan titrat natrium hidroksida. Keempat, dalam reaksi titrasi natrium hidroksida dan asam asetat, indikator yang digunakan adalah metil jingga dan fenolftalein yang memiliki trayek pH dan perubahan warna sebagai berikut. Ketika larutan titrat natrium hidroksida belum dititrasi, warna larutannya adalah merah muda yang berasal dari warna indikator fenolftalein. Hal ini menunjukkan bahwa pH larutan tersebut berada di atas 10. Akan tetapi, setelah penambahan beberapa mililiter larutan asam asetat, pH larutan titrat natrium hidroksida akan turun drastis dan mencapai titik ekuivalen pada pH 9. Hal ini ditunjukkan oleh mulai memudarnya warna merah muda dari indikator fenolftalein. Berdasarkan kurva titrasi tersebut, tampak bahwa perubahan pH yang drastis terjadi pada rentang 7-10. Hal ini menunjukkan bahwa indikator fenolftalein yang digunakan sesuai karena berada dalam trayek perubahan warna titrasi basa kuat dan asam lemah ini. Sementara itu, indikator yang tidak perlu dilakukan adalah indikator metil jingga, karena indikator ini berada di luar trayek perubahan pH reaksi titrasi basa kuat dan asam lemah tersebut. Kelima, tercapainya titik ekuivalen menunjukkan bahwa seluruh larutan titrat atau natrium hidroksida habis bereaksi dengan larutan asam asetat, sehingga menghasilkan garam natrium asetat dan air. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Keenam, penambahan larutan asam asetat setelah titik ekuivalen tercapai mengakibatkan larutan titrat menjadi bersifat asam yang ditunjukkan dengan penurunan pH larutan dalam kurva titrasi. Akan tetapi, penurunan pH yang terjadi tidak signifikan. Hal ini terjadi karena dalam reaksi titrasi ini akan terbentuk suatu sistem penyangga asam CH3COOH, CH3COO-. Ion asetat ini dihasilkan dari ionisasi garam natrium asetat dalam air. Hal ini menunjukkan bahwa titrasi asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan larutan penyangga asam. Ketujuh, titrasi asam lemah dan basa lemah. Titrasi asam lemah dan basa lemah dilakukan ketika asam lemah berperan sebagai titrat, sehingga terletak di dalam labu Erlenmeyer, dan basa lemah berperan sebagai titran, sehingga terletak di dalam buret volumetrik. Contohnya adalah titrasi 25 ml larutan asam asetat 0,1 m dengan titran amonium hidroksida 0,1 m. Sebelum titrasi terjadi, pH larutan titrat sama dengan pH larutan asam asetat, yakni kurang dari 7. Titik ekuivalen dari titrasi asam lemah dan basa lemah akan tercapai ketika mol dari asam lemah sama besar dengan mol basa lemah. Reaksi antara asam lemah dan basa lemah akan menghasilkan senyawa garam yang mudah terhidrolisis sehingga pH larutan ketika mencapai titik ekuivalen adalah sekitar 7.
Titik akhir titrasi sulit untuk diamati dengan menggunakan indikator. Hal ini disebabkan tidak terjadi perubahan pH yang tajam pada kurva titrasi asam lemah dan basa lemah, sehingga perubahan warna indikator sulit terobservasi. Titik ekuivalen dari reaksi tersebut akan tercapai setelah penambahan larutan amonium hidroksida 0,1 molar sebanyak 25 ml. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Garam amonium asetat adalah garam yang mudah terhidrolisis sehingga akan langsung terurai menjadi ion-ionnya dengan menghasilkan ion asetat dan ion amonium. Kedelapan, titrasi basa lemah dan asam lemah. Titrasi basa lemah dan asam lemah dilakukan ketika basa lemah berperan sebagai titrat, sehingga terletak di dalam labu Erlenmeyer, dan asam lemah berperan sebagai titran, sehingga terletak di dalam buret volumetrik. Contohnya adalah titrasi 25 ml larutan amonium hidroksida 0,1 molar dengan asam asetat 0,1 molar. Sebelum titrasi terjadi, pH larutan titrat sama dengan pH larutan amonium hidroksida, yakni lebih dari 7. Titik ekuivalen dari titrasi basa lemah dan asam lemah akan tercapai ketika mol dari asam lemah sama besar dengan mol basa lemah. Reaksi antara basa lemah dan asam lemah juga akan menghasilkan senyawa garam yang mudah terhidrolisis, sehingga pH larutan ketika mencapai titik ekuivalen adalah sekitar 7. Titik akhir titrasi sulit untuk diamati dengan menggunakan indikator. Hal ini disebabkan tidak terjadi perubahan pH yang tajam pada kurva titrasi basa lemah dan asam lemah, sehingga perubahan warna indikator sulit terobservasi. Titik ekuivalen dari reaksi tersebut akan tercapai setelah penambahan larutan asam asetat 0,1 molar sebanyak 25 ml. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Garam amonium asetat adalah garam yang mudah terhidrolisis, sehingga akan langsung terurai menjadi ion-ionnya dengan menghasilkan ion asetat dan ion amonium. Untuk lebih memahami penentuan titik ekuivalen dalam kurva titrasi asam basa, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, sebanyak 20 ml larutan asam klorida 0,02 molar dititrasi dengan larutan kalium hidroksida 0,03 molar. Tentukan pH larutan ketika penambahan larutan kalium hidroksida 0,03 molar sebanyak 0, 5, dan 10 ml. Tentukan pula pH dan volume kalium hidroksida saat mencapai titik ekuivalen. Jawab, kita akan menentukan pH larutan titrat asam klorida ketika penambahan larutan kalium hidroksida 0,03 molar sebanyak 0, 5, dan 10 ml. Kita dapat melakukan dengan menghitung konsentrasi sisa dari asam klorida setelah bereaksi dengan larutan kalium hidroksida yang ditampilkan pada tabel berikut. Dengan demikian, pH larutan titrat asam klorida ketika penambahan larutan kalium hidroksida 0,03 molar sebanyak 0 ml adalah 1,7. Sementara itu, ketika penambahan larutan hidroksida 0,03 molar sebanyak 5 ml, pH-nya adalah 2. Sedangkan ketika penambahan hidroksida 0,03 molar sebanyak 10 ml, pH-nya adalah 2,48. Titik ekuivalen dari titrasi asam kuat dan basa kuat berada pada pH 7. Dengan demikian, pH dari reaksi titrasi antara asam klorida dan kalium hidroksida pada titik ekuivalennya terjadi pada pH 7.
Adapun titik ekuivalen dari titrasi asam klorida dan kalium hidroksida akan tercapai jika mol dari asam klorida sama besar dengan mol kalium hidroksida. Dengan demikian, kita dapat menentukan volume kalium hidroksida pada titik ekuivalen dengan cara sebagai berikut. Valensi asam klorida dikali M asam klorida dikali volume asam klorida sama dengan valensi basa kalium hidroksida dikali M kalium hidroksida dikali volume kalium hidroksida. V kalium hidroksida sama dengan valensi asam klorida dikali M asam klorida dikali volume asam klorida dibagi valensi basa kalium hidroksida dikali M kalium hidroksida. V kalium hidroksida sama dengan 1 dikali 0,02 molar dikali 0,02 liter dibagi 1 dikali 0,03 molar. V kalium hidroksida kira-kira sama dengan 0,0133 liter, kira-kira sama dengan 13,3 ml. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan jenis larutan yang berperan sebagai titrat dan titrannya, reaksi titrasi asam basa dibedakan menjadi 8 jenis, yang dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kedua, titrasi asam basa dapat digambarkan dengan sebuah kurva titrasi yang menyatakan perubahan pH selama proses titrasi. Ketiga, perubahan pH dalam titrasi asam basa yang signifikan terjadi ketika mendekati titik ekuivalen. Keempat, titik ekuivalen ditandai dengan titik akhir reaksi titrasi yang ditunjukkan oleh perubahan warna indikator.